Halo mahasiswa baru UNJ 2022, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus hijau, kampus perjuangan yang telah banyak menghasilkan pejuang pendidikan dan pembangunan bangsa. UNJ mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta. Selamat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. Semoga semua Anda sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru. Semangat selalu meraih prestasi. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kalian patut bangga menjadi mahasiswa UNJ. Dan saya berharap kalian bisa berprestasi di berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk kejayaan dan mengharumkan nama UNJ yang kita cintai dan kita banggakan. Selamat mengikuti PKKMB 2022. UNJ jaya, UNJ juara, UNJ luar biasa. Halo, saya Totok Bintoro, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Jakarta. Mari sukseskan PKKMB 2022 demi terbentuknya karakter mahasiswa yang unggul, berprestasi, kreatif, dan patriotik. Ini langkah awal saudara menuju kesuksesan masa depan. Selamat mengikuti PKKMB tahun 2022. Selamat siang mahasiswa baru UNJ. Kami ucapkan selamat, Anda telah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik, Universitas Negeri Jakarta. Manfaatkanlah kegiatan PKKMB ini secara optimal, dan ini akan berpengaruh pada masa depan Anda. Selalu semangat dan optimis menjadi mahasiswa UNJ. Oke, siap. Terima kasih. Selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2022. Kalian merupakan generasi yang sangat beruntung dan unggul karena kalian sudah mampu bersaing dengan ribuan calon mahasiswa baru yang tidak bisa berkuliah di universitas ini. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Mari kita berprestasi untuk menunjukkan bahwa kalian merupakan generasi emas yang unggul. Semangat! Kalau kita membuat metafora tentang hidup orang, tentang hidup manusia, tentang manusia, ada mahasiswa misalnya, dan kita ikutilah caranya dunia sastra merumuskan apa itu karakter, ya, dan kita anggap bahwa hidup mahasiswa dan hidup semua orang itu adalah sebuah narasi dari satu karya, gitu. Karya yang dia buat sendiri bersama lingkungannya. Maka karakter itu kan menyangkut bagaimana orang membentuk kepribadian, kedalaman yang bisa dilihat dari cara dia merespon dunia dan problematikanya, ya kan. Jadi kan, dan yang ketiga adalah bagaimana kepribadian dan kedalaman itu bertahan gitu, dan menjadi semacam ciri dari personalitasnya dia itu. Nah, itu menurut saya itu karakter gitu, yang kita ambil aja itu dari metafora sastra. Jadi kalau orang membuat sebuah novel dan membuat karakter, figur-figur karakternya kan pengarang begitu. Nah, hanya bedanya dalam konteks mahasiswa ini ya kepribadian,
kedalaman dalam menghadapi dunia dan persoalannya, serta sejauh mana kekuatan dari kedalaman itu menetap dalam sistem cara hidup dia, gitu katakanlah, itu dihasilkan dari bagaimana mahasiswa sendiri nanti belajar mengelola dinamika yang dihadapi ya, dan seluruh dialektika dalam permasalahan hidupnya. Itu akan membentuk karakter bagi dia. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan intelektual, gitu. Apa itu intelektual dan bagaimana karakter intelektual itu ada dalam modus eksistensi dari mahasiswa itu kan, ya, mau dikatakan kan begitu, ya kan, yang mau dicari itu. Nah, pertama-tama kita mesti merumuskan dulu tuh intelektual itu apa dan mengapa intelektual itu identik dengan ciri mahasiswa. Nah, intelektual itu berbeda dengan expert, ahli atau intelektual itu juga bukan semata-mata seorang akademik. Seorang akademisi belum tentu seorang intelektual, dan seorang intelektual tidak mesti seorang akademisi. Walaupun ya, dunia akademik adalah tempat yang paling baik untuk menghasilkan kaum intelektual. Dan karena mahasiswa adalah bagian dari satu sivitas akademika, maka dari segi itu masyarakat memberikan harapan agar mahasiswa pada waktunya bisa membentuk dirinya sebagai intelektual. Apa yang membedakan intelektual dengan kaum akademisi pada kebanyakan? Nah, kalau begini ya, dunia akademik itu bisa menghasilkan beberapa tipe profesi, katakanlah gitu ya, yang baik, semuanya baik. Ada yang menghasilkan peneliti, ya kan? Peneliti yang dia bisa bekerja baik secara independen maupun peneliti dalam satu kerangka keperluan kebijakan yang sifatnya teknokratik, membantu pemerintah merumuskan kebijakan dan sebagainya. Dunia akademik juga bisa menghasilkan pengajar profesional, terutama seperti misalnya UNJ ini kan, sebagai satu universitas LPTK, dia menghasilkan juga pengajar. Ya. Yang ketiga, dia juga bisa menghasilkan peneliti yang betul-betul, kalau yang pertama tadi peneliti kebijakan yang sifatnya teknokratik, yang ketiga dia bisa menghasilkan peneliti yang dalam tanda petik murni lah, ya, di lab, ya kan, menulis jurnal, ya kan. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat, bisa juga dia menghasilkan intelektual publik. Nah, apa itu intelektual publik? Intelektual publik katakanlah adalah mereka-mereka yang memiliki, yang dengan menggunakan pendasaran akademik, keilmuan, tapi disertai dengan gairah terhadap perubahan sosial di dalam masyarakatnya. Gitu. Jadi ada yang namanya keterlibatan publik yang kuat di situ. Nah, ini kaum intelektual yang membedakan dia dengan tipe-tipe profesi yang lain itu. Gitu. Jadi salah satu kekuatan atau ciri dari intelektual adalah selalu ada semacam imajinasi untuk meletakkan dunia keilmuan, pandangan-pandangan akademiknya dalam satu keterlibatan publik yang lebih luas dalam masyarakatnya. Itu kalau bahasa seorang sosiolog klasik, si Wright Mills gitu, ya, yang namanya public intellectual itu dia selalu punya keinginan untuk mentransformasi apa-apa di wilayah yang disebut dia dengan public milieu menjadi private milieu menjadi public engagement gitu ya. Jadi contohnya sederhana, misalnya begini, ciri seorang intelektual dengan profesi lain. Contohnya begini ya, dan bahwa bagaimana seorang intelektual itu tidak mesti juga seorang akademisi, walaupun banyak dia akademisi. Contohnya ada seorang ibu yang ini contoh di luar negeri ya, seorang ibu yang kehilangan anaknya akibat kecelakaan ditabrak oleh seorang pengemudi yang mabuk. Kadar alkohol di darahnya tinggi. Akibatnya dia kurang kesadaran, kecelakaan mengakibatkan meninggalnya anak si ibu. Nah, kehilangan anak itu adalah satu peristiwa privat. Tapi
si ibu kemudian dia bergerak. Dia mempelajari tentang mempelajari seluruh aspek dari bahaya alkohol, mempelajari bagaimana kebijakan-kebijakan alkohol di Amerika pada waktu itu, dan akhirnya dia menyusun satu report yang diajukan ke pemerintah agar pemerintah menghasilkan satu kebijakan untuk menurunkan kadar alkohol untuk konsumsi publik, gitu loh. Supaya apa? Gitu. Nah, dia menulis itu dengan basis pengalaman privatnya, tapi dia dorong untuk mentransformasi supaya ada perubahan yang berimplikasi kepada kehidupan publik yang lebih luas. Supaya dengan menurunnya kadar alkohol yang dikonsumsi publik, maka bahaya orang ya akibat konsumsi alkohol itu juga menurun. Gitu. Nah, ini satu contoh. Nah, kaum intelektual apalagi di kampus, kan kampus itu memiliki privilege, memiliki keistimewaan. Kita bisa meneliti, kita bisa mengakses pengetahuan dengan lebih mudah, seperti pengetahuan yang dijangkau oleh si ibu itu. Tapi kita memilikinya dengan lebih banyak. Kita punya lab, kita punya perpustakaan, kita punya mentor-mentor gitu. Nah, itulah satu dunia yang cukup mewah yang kita miliki sebagai Civitas Academica, yang bisa memberikan kita kapabilitas sebenarnya untuk memperbaiki kehidupan publik kita. Gitu. Nah, itu disitulah letaknya mahasiswa sebagai Civitas Academica dan sebagai seorang intelektual sekaligus. Gitu. Iya, oke. Nah, pertama gini kan, karakter yang pertama adalah kan gini, kedalaman. Kedalaman itu ditentukan oleh apa? Tentu oleh kemampuan dia berpikir. Kemampuan dia berpikir dan mencerna pengetahuan. Ya. Nah, itu yang akan menentukan dia. Dan itu mesti dilatih. Gitu ya, mesti dilatih dengan satu metode yang unik sebenarnya. Atau dia mesti dilatih dengan mensyaratkan dua hal yang unik. Apa? Satu, yang pertama adalah adanya determinasi subjektif yang kuat untuk belajar. Jadi teman-teman sekalian, membangun karakter intelektual itu mau nggak mau yang pertama-tama ada syarat subjektivitasnya. Tidak ada seorang ahli, seorang pemikir, seorang saintis, seorang akademik yang sukses, yang kokoh dan dikenal dengan pendirian keilmuannya, yang tidak punya subjektivitas yang kuat, determinasi subjektivitas. Belajar sendiri, menekuni sesuatu gitu, terobsesi dengan pemikiran-pemikiran tertentu, itu subjektif sekali. Misalnya kita mau memahami kita mau memahami bagaimana peran sains, hubungan antara sains dengan solidaritas global gitu. Nah, kan kita mesti belajar perpustakaan, belajar sains gitu ya kan. Itu kan determinasi subjektif. Kalau orang nggak punya itu, sulit. Nah, tapi itu juga mesti disertai dengan kemampuan untuk mengelola solidaritas. Karena misalnya begini, akumulasi pengetahuan dia itu tidak bisa dia, sekalipun subjektivitas itu penting, tetapi tanpa sense of collectivity, tanpa dia misalnya belajar dengan yang lain, berdiskusi dengan yang lain, mendialogkan, bahkan menguji pendapat-pendapat dia sendiri dengan teman-temannya lain, kolega sesama akademisi, itu juga nggak akan berhasil gitu loh. Jadi determinasi subjektivitas dengan sense of solidarity itu dua hal yang mesti dimiliki sebagai mahasiswa dalam rangka membentuk karakter intelektualnya. Itu. Nah, baru yang ketiga nih, ya, passionnya terhadap persoalan-persoalan publik. Nah, itu dia dari mana dia dapat. Nah, ini yang saya bilang tadi itu ya. Yang ketiga ini berkaitan juga dengan yang nomor 2 tadi itu. Kemampuan dia untuk bersolidaritas itu kan dia hanya bisa didapat apabila dia juga memiliki sensibilitas, kepekaan untuk memahami, untuk pertama-tama kepekaan untuk mengetahui dulu deh, ya, mengetahui bahwa ada masalah sosial di depan dia.
Baru yang kedua adalah kepekaan setelah untuk mengetahui kepekaan untuk terlibat. Ya, hanya apabila dia punya kepekaan untuk terlibat, maka dia kemudian dengan bekal ilmunya itu dia bisa kemudian menyoroti masalah-masalah publik itu dan dia berupaya untuk memperbaiki persoalan-persoalan itu. Gitu. Nah, itu menurut saya 3 dimensi penting untuk memperkuat karakter mahasiswa sebagai intelektual. Yang pertama adalah determinasi subjektif untuk belajar, ya, belajar, karena tanpa itu juga susah. Yang kedua adalah sense of collectivity, untuk terlibat membangun keilmuan secara bersama-sama dalam satu komunitas akademik, satu komunitas ilmiah. Yang ketiga adalah dari sense of collectivity itu dia mesti punya sensibility terhadap persoalan-persoalan sosial dan membangun solidaritas dari situ. Nah, tiga hal ini yang mesti mahasiswa kuat. Apabila 3 hal ini dia punya, maka nggak ada istilah mahasiswa yang gagal sebenarnya. Nggak ada istilah mahasiswa yang gagal. Gitu. Itu menurut saya hal yang paling utama di sini. Oke. Nah, bagaimana kita membangun karakter intelektual mahasiswa dan mengimplementasikannya ya dalam kehidupan kampus? Ya, pertama adalah mahasiswa mesti punya dulu storage system dari pengetahuan itu, gitu ya kan. Dan yang kedua dia berani untuk mendialogkannya keluar, ya, di lingkungan kampus pertama-tama belajar, ya. Dan yang ketiga, nah ini yang penting nanti dalam kaitannya dengan anti kekerasan, ya. Keberanian untuk mengutamakan pikiran dan ide, keberanian untuk menempatkan imajinasi sebagai cakrawala kehidupan dalam kehidupan akademis, itu otomatis ya akan mendorong mahasiswa untuk menjauh dari kekerasan, dan dia akan bisa membedakan ya, antara ideational values dengan kekerasan. Itu dengan sendirinya akan terbentuk gitu. Jadi hanya apabila atau yang lebih tepat mungkin dikatakan dengan melihat bahwa dunia ideasional, imajinasi itu adalah tuntunan dia untuk mencapai kemajuan bagi diri dan bagi masyarakatnya, maka otomatis dia akan melihat kekerasan sebagai lawan gitu ya. Dan di situ keberartian dari civitas akademika dan mahasiswa sebagai intelektual itu akan tumbuh gitu loh. Nah, itu bisa dibangun secara paralel bareng-bareng gitu. Sikap anti kekerasan dan sikap intelektual gitu. Syaratnya tadi itu. Bangun subjektivitas akademik untuk mencari pengetahuan dan kebenaran, bangun kepekaan untuk saling bersolidaritas gitu, dan hidup di dalam satu komunitas ilmiah gitu. Itu saya kira 3 hal yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa sebagai intelektual di UNJ. Dan saya kira UNJ punya ketiga 3 hal itu, dan itu yang mesti kita kembangkan lebih jauh di UNJ. Oke. Jadi ketika buat teman-teman mahasiswa baru, yang paling penting dari fungsi seorang intelektual adalah kemampuan dia untuk menjadi partner berpikir. Pertama-tama bagi dirinya sendiri. Ya, jadi kita adalah partner berpikir bagi diri kita sendiri. Berpikir dan berpikir. Yang kedua, kita harus mampu menjadi partner berpikir bagi lingkungan kita, bagi dunia kampus kita. Yang ketiga, kita harus berani untuk menjadi partner berpikir bagi dunia di luar kita, bagi masyarakat kita. Nah, disitulah ketika kita berani menjadikan diri sebagai partner berpikir bagi dunia dan lingkungan kita, di situ keterlibatan sosial kita sebagai intelektual terbentuk, dan di saat yang sama juga membentuk diri kita sendiri. Saya kira itu ya. Thank you.